Oke, gimana suara? Sip. Iya, betul. Terima kasih, sahabat. Gimana suaranya? Sip. Ah, iya, betul, betul. Oke, gimana suara? Lupa Cik Blang ya. Iya, gimana suaranya udah sip ya? Waduh, nggak kontrol ya. Udah enak-enak ngomong sana sini, rupanya suaranya nggak ada. Tapi gimana ini sekarang? Udah sip kayaknya. Nah, itu sahabat, jangan melihat daripada secara dalam fisik yang segala sesuatu itu, disitulah ada suatu misteri, ada suatu keajaiban, ya, suatu kelebihan yang tertitipkan, di mana semua tim Bang Rey Lampung ini dengan benar-benar Bang Rey menyatukan kami untuk memberikan suatu songsongan, suatu kekuatan, suatu yang namanya bagaimana caranya untuk menciptakan dalam suatu tim yang benar-benar solid. Artinya disitulah kami tidak bisa yang namanya saling, tidak ada yang komunikasi tidak baik, kami selalu baik-baik saja. Tapi di situ juga Bang Rey selalu mengajarkan, memaparkan bagaimana caranya untuk bisa sedikit banyaknya, satu, menahan kesabaran, dua, menahan daripada segala apa yang kita mau tindak tandukkan, lakukan, mudah-mudahan itu tidak bisa apa ya, loss, artinya lepas kontrol dengan hawa nafsu, tidak. Tapi dengan inilah kami bersatunya Bang Rey selalu mengayomi, mengajai dengan berjiwanya kesatrianya Bang Rey, apapun bentuknya yang kami hadapi ini, apalagi sekarang boleh dikatakan seperti pendekar kembar. Ada yang mengatakan itu iblis kembar, nggak tahu ya. Tapi yang kami hadapi itulah suatu yang namanya kami bisa menyikapi, dan kami menyadari memang secara dalam perwujudan yang kami hadapi itu memang benar manusia, tapi secara dalam tingkah lakunya ya kadang-kadang bukan berbentuk manusia. Makanya Cik Blang katakan jangan jasadnya hidup tapi hatinya mati. Ah, keren kan? Itu oke, keren nggak? Nah, kalau kalian sudah bisa mengutip daripada live streaming pada Cik Blang ini, inilah suatu kandungan, suatu manfaat, suatu barokah, suatu kekuatan yang mungkin kalian tidak pernah tahu, akhirnya tahu. Tadi yang tidak pernah dengar, akhirnya dengar. Tadi yang tidak melihat, akhirnya kelihatan. Itulah suatu keajaiban yang Allah berikan. Karena segala sesuatu itu tidak ada yang kata mustahil kalau Allah sudah menghendaki ya. Memang Cik Belangnya bukan siapa-siapa, Cik Belangnya orang biasa. Tapi segala sesuatu itu dengan support kalian, dukungan kalian, subscribe kalian, ya, itulah suatu doa bagi Cik Belangnya. Sebaliknya juga Cik Belangnya mendoakan kalian. Semoga kalian ya selalu diberikan yang namanya milik dan rezekinya yang melimpah ruah ya, selalu mendapatkan rezeki yang lebih sukses lagi, lebih maju lagi, lebih barokah lagi. Karena kenapa? Segala sesuatu itu bukan siapa-siapa kalau bukan kita ya, untuk menimbulkan, menciptakan, mengadakan, menjalani. Dan kita selalu di alam dunia ini tak luput daripada alam syariat, artinya berhubungan. Artinya berhubungan itu bersentuhan, saling. Nah, kalau kita tidak saling, ya maaf ngomong, ya sama saja. Kita tidak ada yang namanya menanamkan sifat-sifat hablum minan nas, ya. Kalau sudah kita menanamkan sifat hablum minan nas, insya Allah itu tertaut yang namanya akan menaut di dalam jiwa kita. Insya Allah itu yang namanya nanti ketemu yang namanya nur ala nur, ya. Disitulah rahasia di balik rahasia. Ya, disitulah yang namanya jiwa, yang namanya jati diri, dengan terperi sendirinya akan tahu siapa diri. Mudah-mudahan dengan kita sama-sama belajar ini ada suatu keberkahan yang Allah berikan. Oke, tak luput salam dan salawat kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW ya. Terima kasih yang sudah hadir. Silahkan kalian komentar di situ. Silahkan sebutkan alamat kalian. Siapa tahu Cik Belangnya belum tahu, ya insya Allah nanti suatu saat akan ketemu. Kita nggak tahu, namanya perjalanan hidup ya. Emang kita beda-beda cerita, beda-beda lakon, tapi aslinya sama ya, tidak ada bedanya di mata Allah ya. Nah itu. Sambil rokok kita santai ya, karena kita live streaming santai. Nanti kita buka tema yang benar-benar ada faedah, ada manfaat,
yang kalian mungkin belum pernah dengar, yang Cik Belanga katakan tadi belum tahu. Walaupun live streaming Cik Belanga sedikit banyaknya adanya perjalanan-perjalanan yang kami yang benar-benar luar biasa kami hadapi, tapi di sini ada juga live streaming kita berbagi, artinya siapa tahu ada manfaatnya ya. Silahkan kalau mau ada kalian mau tanya, monggo, ada mau diceritakan nggak apa-apa, namanya kita bersaudara ya, namanya seudara, berarti kita seudara, berarti sudah jelas kita tidak ada dibeda-bedakan, sama, hanya beda jenis kelamin ya. Nah, antara perempuan sama laki-laki kalau sebangsa manusia ya, karena Allah itu ciptakan di alam dunia ini cuma 3 macam di alam dunia ini, tidak ada lagi kecuali 3 inilah. Makanya perkara 3 ini luar biasa kalau kita tahu. Pertama, paling mulia, paling Allah ciptakan paling sempurna itu manusia ya. Kedua, di alam dunia ya yang nyata. Kedua, itu tumbuh-tumbuhan ya, atau pepohon-pohonan atau hijau-hijauan, itu rumput-rumputan, itu jatuh-jatuh tumbuh-tumbuhan ya. Itu kedua. Ketiganya itu adalah binatang atau hewan. Nah, hewan ini juga ada di darat, ada di laut. Tidak ada lagi selain itu ya. Kalau makhluk-makhluk lain itu udah lain cerita ya, tapi Cik Belanga bicara real dengan nyata, itulah namanya alam. Nah, tapi tertautnya alam di unsur badan kita, terkandungnya ada di tubuh kita ini memang ada 4 unsur terciptakan Allah, diciptakan Allah. Salah satu dari air, kedua api, ketiga angin, keempat tanah. Sambil minum sahabat biar enak kita ya, santai. Hehehe. Relax aja kita. Kalau kalian menyimak daripada live streaming pada Cik Belanga malam ini, sedikit Cik Belanga katakan bukan kata seru ya, tapi kayaknya luar biasa. Kenapa? Memang sudah sering kali Cik Belanga katakan, Cik Belanga beda untuk memberikan suatu live streaming itu benar-benar ada suatu hikmah, ada suatu pelajaran yang harus kita petik. Disitulah kita yang namanya saling berbagi. Berbagi itu bukan hanya materi, berbagi itu bukan hanya tenaga, tapi berbagi itulah suatu pemahaman, suatu pengertian yang bisa kita cerna, karena kita sudah jelas-jelas dikasih Allah dengan benar-benar kekuatan-kekuatan itu nyata, secara nyata-nyatanya jelas dari pendengaran, itu jelas dari penglihatan, sudah jelas dari penciuman, nyata dari segala yang ada di indera batang tubuh kita itu. Itulah ya kekuasaan Allah yang telah berikan, tertitipkan kepada kita. Kita jangan mengaku seperti pendekar-pendekar kembar itu sakti, hebat, gagah segala-galanya, sok jago ya. Ketika Cik Belanga sudah nemuin yang namanya ada si Ompong kemarin ya, sama Tisen, telepon sama Bang Alek. Rupanya Bang Alek itu katanya ada pernah jadi guru atau pernah jadi murid daripada si kembar. Kenyataannya ya, karena sebelum adanya Bang Alek ketemu sama si Ompong, walaupun belum ngobrol begitu panjang lebar, akhirnya ketemu sama Cik Belanga. Ada di situ ada yang namanya juragan tanah, tahu sendiri juragan tanah, sombong ya, angkuh, sok jago, merasa berduit, merasa segala-galanya. Itu tadi suatu contoh. Makanya Cik Belanga selalu mengatakan, Bang Ri sering menyampaikan, ambil daripada tontonan-tontonan kami, bukan untuk ditiru, tapi di situ suatu sebatas artinya untuk dicermin, sebagai cerminan. Kalau memang artinya ada nilai positif, silahkan ambil. Kalau memang artinya tidak baik atau jelek, ya jangan diambil, maksudnya jangan dicontoh. Nah, disitulah pelajaran yang sangat berharga yang kami tayangkan di channel YouTube di tim Banggai Lampung ya, apalagi di tim di Banggai Lampung, bahkan Cik Belanga. Makanya luar biasa. Kami bukan mengaku spiritual, bahasanya orang hebat ya, spiritual terkenal, tidak. Kami ini maaf ngomong orang biasa, orang bodoh ya, orang bodoh, orang umbul, orang utan ya, maksudnya orang kampung ya, bukan orang kota, nggak bisa apa-apa ya. Waduh, ngerokok santai. Nah, sebelum nanti kita ke tema, ke inti permasalahannya. Suara udah bagus ya sahabat ya. Oke. Kalau suara sudah bagus, terima kasih sahabat-sahabat Cik Belanga yang sudah hadir, baik di dalam negeri maupun di dalam luar negeri, dari Sabang sampai Merauke ya,
timur, selatan, tenggara, barat, daya. Mudah-mudahan kalian dengan adanya menyimak live streaming pada malam ini, inilah suatu keberkahan yang Allah berikan yang tidak disangka-sangka. Nah, inilah kita akan bedah, bukan dalam arti kata bedah itu apa ya, kita akan kupas, kita akan belajar, untuk bisa memahami, untuk belajar mengerti dan tahu. Nah, makanya Cik Belanga sudah katakan, memang kalau kita sudah paham, insya Allah, seringkali Cik Belanga katakan, kita akan menuju lebih mengerti. Kalau kita sudah ngerti, insya Allah kita akan lebih bisa, ya. Kalau sudah bisa, alangkah enaknya nanti kita akan menjadikan suatu kesimpulan jati diri kita antara taut dan menaut yang ada di dalam kolbu kita. Makanya seringkali Cik Belanga katakan, Bang pun perbanyaklah selawat, perbaiki sholat, dan tegakkan yang namanya kebenaran, ya. Makanya hidup ini janganlah kita banyak bahasanya selalu menanamkan sifat-sifat tidak baik, terutama di dalam kolbu, ya. Rusaknya manusia, hancurnya manusia, bukan dari, maaf ngomong, pakaian, ya. Secara dalam kita lihat, hancurnya manusia itu adalah penyakit hati, ya. Makanya hati sudah jelas. Udah kata-kata hati-hati, artinya hati di dalam jiwa kita ini, yang tertitipkan di dalam tubuh kita ini, itulah menjadi sesuatu kekuatan. Makanya ada kata-kata Cik Belanga tadi, nur ala nur, ya. Disitulah cahaya, ada cahaya, rahasia, ada di balik rahasia, ada rahasia. Makanya kesimpulannya, dengan gambaran-gambaran yang sahabat-sahabat ketahui yang selama ini kami hadapi, seperti, ya, benturan-benturan dengan gerombolan-gerombolan preman, ya, begitu luar biasa. Kenapa? Karena mereka ini tidak sekali yang namanya ada kata-kata lunggowo. Kata lunggowo itu mau nerima. Nah, nggak ada. Yang ada itu mau menang sendiri, merasa jago, merasa hebat, merasa kuat, merasa punya ilmu, mau dikuasain dunia ini. Menurut dia, menurut dia mau dikuasain, ya. Coba itu tadi, mungkin itu didorong daripada rasa hawa nafsu tadi. Nggak ada yang menghancurkan, kata Cik Belanga tadi itu, diri kita itu, ya, hati kita penyakitnya. Makanya perbanyaklah sahabat-sahabat bersalawat, ya. Banyaklah selalu mengingat, entah itu kalian bisa istighfar, entah kalian bisa subhanallah, entah kalian bisa la ilaha illallah, entah kalian bisa Allahu Akbar, terserah kalian, ya. Karena di kata-kata mengingat itu bahasa Arab, itu zikir. Kata-kata zikir, kalau kita artikan bahasa Indonesia itu mengingat, di mana letak kita ingat? Bukan di pikiran, bukan di mata, adanya di dalam kolbu. Disitulah rahasia di balik rahasia tadi, ya. Oke, bagus nggak? Nah, itu. Kalau kalian selalu, maaf ngomong, dalam kolbu kalian hidupkan setiap saat, setiap detik, setiap waktu, ya, siang dan malam, kecuali tidur tidak sadar, ya. Dilatih, dibiasakan, insya Allah ketenangan yang akan kalian dapat itu benar-benar luar biasa. Allah berikan keanugerahan, rahmat, benar-benar luar biasa, ya. Kenapa? Udah Cik Belanga katakan tadi, wujudnya manusia tapi hatinya mati, ya. Jasadnya hidup tapi hatinya mati, kolbunya mati. Nah, itu susah. Jadi jangan sampai kita tergolong seperti itu. Bagaimana jasad kita benar-benar untuk bisa tersentuh dan menyentuh, melakukan suatu pandangan-pandangan yang ada di alam nyata ini, kita laksanakan sesuai dengan alam syariat kita, kolbu kita, batin kita selalu tertaut dengan kekuatan-kekuatan mengingat
kebesaran Allah ya. Oke, kalau sampai rokok Cik Blange mati, kita ngopi ngopi santai. Oke, yang sudah hadir Cik Blange mau sapa dulu ya sebelum kita ke tema yang benar-benar luar biasa yang mau kita bahas. Ya, ada saudara saya dari mana ini ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alif, Alif. Alif itu tegak berdiri ya. Luar biasa kata-kata Alif, saudara saya Alif ya. Alif, tegak berdiri. Alif itu ada alif. Kalau bahasa alif itu satu ya. Alif itu satu. Nah, jadi tidak ada yang bisa ada lagi kata-kata alif. Jadi alif itu cuma satu, tunggal artinya ya. Terima kasih saudaraku Alif. Dari mana Alif? Suaranya hilang Cik ya. Gimana? Udah sip ya suara ya? Cik Blange nggak ada suaranya. Oh ya, oke. Udah gimana? Sip nggak nih? Nggak ada. Gimana? Dulu ya, Cik Blange tes dulu suaranya gimana tesnya nih? Tes suara. Maaf kok nggak ada suaranya. Aduh, ya gimana? Udah sip ya? Udah sip kayaknya udah nyala nih mic kita. Ya, walaupun kita mic kecil tapi suaranya mudah-mudahan ada. Cik, ternyata kalau nggak pakai kacamata ganteng. Wah, bisa-bisaan aja Nur Hayati. Nur Hayati ya, bisa-bisaan aja Nur Hayati ini. Iya. Ini ada saudara kita. Assalamualaikum. Cik Blange, mudah-mudahan semua tim Bari Lampung dilindungi Allah. Amin, amin. Sebaliknya juga begitu ya, Kenza ya. Kenza Azara. Oh, Kenza Azara ini sepertinya dari Tuban ya. Sehat-sehat ya. Ahmad Sarip. Assalamualaikum Cik. Ya, bacakan selawat Cik Blange. Waduh. Nanti nangis kalian kalau Cik Blange bacakan selawat. Ya. Maaf mau nanya. Ya, nanya apa? Ya, banyak sekali kalau kalian lihat di YouTube itu banyak premannya ya. Alif, semoga sukses selalu Cik. Ya, sama-sama Alif ya. Alif dari mana? Semoga Alif juga begitu. Namanya udah Alif Cahyadi. Woi, bagus bener. Cahaya, Yadi. Hah? Yang abadi. Mudah-mudahan ya. Selalu pantau terus channel Cik Blange. Siapa tahu kita bisa sharing. Ini Aksa dari Montong. Nah, ini hadir lagi saudara saya dari Aksa ya. Assalamualaikum Cik. Waalaikumsalam. Sehat-sehat selalu. Ya, sama-sama. Saya Ahmad Sarip. Alhamdulillah Cik. Saya hadir di Jember Cik. Jember. Jember itu Jawa Tengah apa Jawa Timur nggak tahu ya. Sriyanti. Ya. Bari selalu dilindungi amin. Amin ya rabbal alamin ya. Sama-sama Sriyanti ya. Ada lagi Kusnawati, Samarinda ya. Samarinda Kalimantan ya. Nah, Cik Blange, mudah-mudahan kru Cik Blange sehat-sehat. Amin. Sebaliknya juga begitu ya. Ada lagi Ahmad Sarip. Oh ya udah, gimana? Turun lagi Bari. Nah, besok pasti Bari sudah menyiapkan strategi untuk hantam yang namanya si pendekar kembar ini. Karena pendekar kembar ini nggak bisa dibiarkan. Saya tadi ketika melihat daripada yang dilakukan ngintip tadi, saya sudah laporan sama Bari. Mungkin Bari ambil tindakan bagaimana caranya nanti supaya jangan sampai merajalela si pendekar kembar ini ya. Karena Bang Alex sudah mengatakan dia makanya kemarin ketika ketemu Cik Blange, dia walaupun itu gurunya katanya ada hubungan sama Man Ompong, tapi mudah-mudahan Bang Alex tidak terpengaruh terhasut sama si Ompong. Kalau terhasut kemarin itu kacau, karena Cik Blange lihatnya
walaupun fisik secara casing yang saya lihat daripada suatu sosok, daripada keadaan Bang Alek itu. Memang Bang Alek ini bukan orang sembarangan ya, tapi mudah-mudahan jangan sampai terhasut. Kalau terhasut kacau. Kalau secara energi kekuatan Bang Alek itu lumayan ya. Makanya lihat itu sudah tayang, Cik Belanga sudah nemuin Bang Alek ya. Luar biasa itu Bang Alek. Masih saudara Ahmad Ompong, masih muridnya daripada pendekar kembar itu. Ya. Ini ada lagi Ahmad Syarif ya, saya tak kapan turun lagi ya, tunggu aja, selalu simak terus ya, pantau terus, jangan sampai ketinggalan kalian. Selvia Rian, Assalamualaikum Cik Belanga ya, hadir, semoga tim Bangri panjang umur ya, sama-sama. Bukan, umur itu bukan manjangin ya, hanya angka, tapi umur itu adalah satu, kalau nggak siang ya malam begitu ya. Ini ada lagi Tugiarto Jogja, hadir, semoga Cik Belanga sehat ya, sehat-sehat Pak D ya, saya juga mendoakan Pak D di Jogja ya. Ini ada lagi Muhammad Drika ya, Assalamualaikum Cik ya, sehat-sehat ya, sekalian juga begitu, saya doakan. Suaranya jelas, terima kasih ya, kalau udah jelas mantap kita ngobrol ya. Terus kalian apa mau ditanya, Cik jawab, Cik Belanga tanya. Kalau memang kalian ada pertanyaan, Cik Belanga jawab ya. Mau bertanya apa aja boleh. Nanti ketika kita buka yang bahasanya pelajaran, kalau kalian menyaksikan, mudah-mudahan ini menjadi suatu hikmah yang paling besar. Yang tadi kalian belum tahu, akhirnya tahu. Yang kalian tadi belum pernah kedengar, di sini akan kalian mendengar. Kalian sedikit banyaknya belum memahami, akan paham. Kenapa? Disitulah kita yang namanya saling. Makanya si Belanga sering katakan bagaimana kita menciptakan sifat ya, tertanamkan dalam jiwa kita itu welas dan asih, artinya saling ya, welas dan asih ya. Juariah Juraidah ya, Talib. Wih, namanya bagus benar, orang mana ini? Assalamualaikum, selamat malam Cik ya, sehat-sehat juga tim Bangli Lampung semuanya ya, sama-sama kita juga. Oh, Sabah berarti Malaysia. Juraidah Talib, oh Malaysia, Sabah, terima kasih ya buat saudara-saudaraku di Malaysia. Semoga kalian yang selalu mantau dan menyimak live streaming Cik Belanga ini. Kita akan berbagi yang namanya suatu kutipan awal mula daripada ayat di dalam Al-Quran ya. Di situ hebatnya. Oh, Alif ini dari Kendari, Sulawesi. Oh, Sulawesi, ada sejarah Sulawesi ya. Cik Belanga pernah dikasih yang namanya mustika dari Sulawesi itu, namanya batu Hercules ya. Dimana batu Hercules itu, maaf ngomong, jangankan orang ya, kalau orang itu bisa diangkat dengan tunjuknya, dengan tunjuk aja bisa diangkat, dengan diangkat, bulldozer aja bisa diangkat ya. Tapi jangan dibawa sombong, ada itu mustikanya di Cik Belanga, karena luar biasa itu. Kalau ngangkat orang itu kayak kapas, set, enteng ya. Jadi apalagi kita ngangkat bulldozer yang ekskavator itu bisa kita dorong ya, dengan kekuatan batu dari Sulawesi. Karena saya dapatnya diantar sama Bunda Ratu Nyiro Kidul itu, dikasihkan batu itu, mustika itu, yaitu tadi ya, bukan nggak mau Cik Belanga kasihkan ya. Iya, Alip, sehat-sehat Alip, Cahya Yadi ya. Alip, banyak-banyak kau untuk mengingat zikir batin ya, sebatas mudah-mudahan kau latih itu batin. Kayaknya beda sentuhan saya sama Alip ini. Assalamualaikum, saya dari Jember, Jawa Timur. Oh, Jember itu Jawa Timur ya. Sehat-sehat saudaraku Ahmad Syarif ya.
salam kenal kita pada malam live stream ini. Kalau sudah kenal begini enak. Suatu saat saya ke Jember, ke Jawa Timur, ke Pacitan, ke Blitar, saya banyak di Blitar itu banyak saudara ya. Ada lagi Suyanti ini Jember itu Jawa Timur Oh ya ya betul Sri, terima kasih Sri Yanti. Sri Yanti ini dari mana ya? Sri, bagus benar Sri. Sri, wah Sri itu adalah suatu putri ya, sebutan Sri ya. Yanti, nah ini tapi agak keras nih orangnya, Sri Yanti ini orangnya. Ya mudah-mudahan hatinya lembut ya. Marhad, Marhad dari mana? Marhad Pekanbaru. Wow, Marhad Pekanbaru. Nah, Pekanbaru dari cikal bakal asal muasal ya, cerita secara dalam sejarah, disitulah ada yang namanya Puyang. Kalau Puyang, kalau kata kami itu nenek atau buyut ya, sesepuh orang tua menyebarkan agama Islam pertama kali adanya di Sumatera di bagian Palembang. Itu adalah salah satu dari nenek moyang dari Riau, kedua dari Jawa ya, Bujang Jawa sebutannya, ketiganya dari Demak. Nah, menyatulah mereka tiga ini, cikal bakalnya sampai sekarang makamnya ada di Lubuk Rukam ya. Nah, menyebarkan agama Islam di tahun 1459 itu. Bukan orang lain aslinya kita ini. Oke, Veronica, gimana Veronica nyimak curug 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 Sunda apa curug mana ini? Oh, setan merah. Oh ya, terima kasih Veronica ya sudah nyimak terus. Ini Alvaro Sanjaya, jangan lupa selamat. Siap. Aksa dari Montong. Wah, ini Aksa nih. Cik Blange. Orang lahirnya kembar, dia berdua itu satu rasanya tidak beda. Kalau dia mau tarung sama Bang Rari, bahaya, nanti dua-duanya tewas. Semua lebih baik adiknya sadar nyawanya mereka berdua. Ya, Wahyu, assalamualaikum Cik hadir Bogor. Ya, Wahyu, terima kasih Wahyu dari Bogor. Nyali, hapunten ya. Saya lama juga di Bogor, di Gunung Putri ya. Oke. Sesuai kupasan yang Cik Blange katakan, gimana? Terus assalamualaikum Rusada. Silakan Rusada. Sehat-sehat Rusada. Rusda. Nah, Rusda. Rusda ini laki perempuan apa cewek nggak tahu ya, namanya Rusda. Ya, assalamualaikum, salam kenal. Jadi begini sahabat ya. Cik Blange akan sedikit memberikan suatu pandangan. Sebelum Cik Blange memberikan suatu pandangan, Cik Blange sponsor dulu ya. Ada suatu yang namanya kalian harus ketahui. Ketika kalian sudah tahu, insya Allah kalian akan paham. Ketika kalian sudah paham, insya Allah nanti akan ngerti. Ketika kalian sudah ngerti, insya Allah kalian akan tahu. Ketika kalian tahu, insya Allah pasti akan bisa. Nah, sebelum itu, inilah suatu hikmah dibalik semua live streaming pada malam ini. Kira-kira mungkin sahabat-sahabat Cik Blange yang baru kenal, baru datang, baru menyapa, baru nyimak, baru bergabung. Di sini ada suatu produk yang Bang Ri ciptakan, Bang Ri adakan, di mana produk ini sudah dibagikan ke tim-tim Bang Ri Lampung untuk membantu masing-masing di channel untuk bisa kiranya ada salah satu daripada seperti saudara, sahabat-sahabat mengalami daripada sakit-sakit seperti encok, pegel linu, asam urat, kebas-kebas, saraf kejepit, kekurangan kalsium ya, encok, pegel linu, sesak dada, napas, peredaran darah tidak lancar, lambung sakit ya, mual, tenggorokan kayaknya banyak lah yang bla 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 penyakit yang ada di tubuh itu kita nggak tahu namanya satu sama lain karena sekarang sudah zamannya sudah beda zaman daripada nenek moyang kita dulu. Banyak jarang sekali yang namanya terkandung daripada zat-zat kimia. Nah, justru itulah
untuk menghancurkan zat-zat kimia yang ada di batang tubuh kita ini. Inilah suatu wasilah, suatu perpanjangan tangan yang kami ambil daripada leluhur kami untuk kami sampaikan, untuk kami berikan. Kira mana ada suatu kesan dan pesan kami sampaikan, bisa menyentuh, bisa benar-benar kalian yakini, inilah suatu produk yang namanya dari Ibunda Ratu Nyiro Kidul ya. Bukan sembarangan, ini produk serbuk ajaib ini tidak ada duanya kecuali ada di tim Bangri Lampung ya. Kenapa? Serbuk ini aslinya ada di dasar laut. Tempatnya di tempat Ibunda Ratu Nyiro Kidul ya. Nah, Bunda Ratu Nyiro Kidul itu termasuk leluhur orang tua. Nah, jangan salah kalian menilai daripada Bunda Ratu Nyiro Kidul itu, maaf nih ngomong, sebutannya apa ya, boleh dikatakan jahat, sering makan tumbal. Itu salah, karena kalian belum ngerti, belum bisa memahami, belum kenal, belum paham, makanya kalian selalu mendengar kata-katanya. Kalau kami tidak kata-katanya, inilah suatu pembuktian ya, artinya suatu pembuktian yang nyata yang diberikan wasilah tertitipkan kepada kami. Bangri Lampung selalu mengatakan inilah serbuk ajaib dari pantai selatan ya, tempatnya Ibunda Ratu Nyiro Kidul. Nah, dengan serbuk inilah siapa tahu kalian mengalami daripada suatu penyakit yang diderita, entah itu sudah menaun, entah itu baru. Mudah-mudahan kalian dengan mengalami seperti encok pegalinu ya, saraf kejepit, kalsium berkurang ya, peredaran darah tidak lancar ya, segala sakit dirasa. Ketika kalian minum ini dengan diseduh 1 sendok saja dengan air panas 1 gelas, tapi endapnya jangan diminum, airnya saja diminum, langsung kalian itu akan enak badannya ya. Tadinya sakit-sakit, tadinya gimana, benar-benar kalian itu nanti akan merasakan kenikmatan yang namanya kesehatan jasmani dan rohani ya. Nah, jadi ini Cik Blange kasih nomor handphone dulu ya. Ini Cik Blange kasih nomor WA dulu ya. Nah, jadi kalau kalian mau langsung malam ini berinteraksi, boleh Cik Blange kasih nomor teleponnya ya, di 0821 5006 3346. Nah, itu nomor Cik Blange ya. Nah, jadi apa itu, Srianti mau pesan madu itu bisa COD? Bisa, iya, percaya Cik Blange sama sahabat-sahabat Cik Blange. Karena selama ini kalau artinya apa ya, kita tidak menanamkan rasa kepercayaan itu, ya itu tadi. Kalau masalah kami ini mungkin banyak dibohongi daripada kami membohongi. Kalau kami tidak, ketika kalian sudah memberikan suatu bahasanya pesanan, pasti langsung kami kirim. Nah, kami proses sesuai kalian mengirimkan alamat ya. Ketika kalian sudah mengirimkan alamat, disitulah nanti kalian nanti bisa apa namanya menerima paket itu dengan mudah ya. Itu. Nah, jadi karena tim Bangri Lampung ini banyak ya, kalau mau Cik Blange sebutkan mungkin satu-satu, disitulah yang telah dihimpun rekrut Bangri ya, memang termasuk Cik Blange orang terlama ya. Di situ ada Bung Laga, di situ ada Bang Renggo, di situ ada Matomblo, di situ ada Bos Ambon, di situ ada Bung Barap, di situ ada lagi ini melalui santri Bangri Lampung, ada lagi ganteng orangnya emang, tapi Cikwo dia, kecil tuwo ya, ada itu santri Bangri Lampung. Ada lagi BRL dari adiknya Bangri Lampung. Siapa lagi? Akbar dan Jijak. Siapa lagi? Wak Kari. Siapa lagi? Jagabaya. Ada Man Organ katanya. Ada lagi. Silakan sahabat-sahabat kemana saja mau pesan, monggo. Itulah suatu kami yang Bangri tuntunkan dengan Bangri mengajak, mengayomi untuk menjadikan suatu masing-masing subscriber ini akan mendapatkan yang namanya seperti keajaiban, walaupun ini sebutannya sebatas madu asli dan serbuk ajaib ya.
Ketika kalian sudah minum ini luar biasa. Ya kalau tidak percaya ya buktikan, makanya beli, maksudnya beli. Emang harganya 500.000. Dengan harga 500.000 ini kalian insya Allah akan merasakan kenikmatan-kenikmatan yang ada di batang tubuh kalian ketika kalian mengalami suatu penyakit. Penyakit itu ya banyak, entah itu lambung ya, kesemutan, tapi aslinya segala sesuatu itu bisa kita bicarakan lewat WA ya. Nah ini ada obat khusus ini sahabat, obat khusus maksudnya khusus. Di situ adanya obat khusus itu maksudnya beda sama dengan seperti madu tadi. Ini memang tanpa operasi ya, untuk menghilangkan seperti penyakit-penyakit dalam lambung dan ginjal ya. Nah itu silakan kalian. Ya ini harganya Cik Belanga kasih tahu 300.000 ya. Nah ini ada lagi. Ini namanya minyak wangi, yang namanya minyak wangi melati keraton. Wah, kenapa kita sebut melati keraton? Inilah tertaut dan menautnya hubungan kami tidak jauh daripada Bunda Ratu Nyoro Kidul. Nah, Bunda Ratu Nyoro Kidul ini sudah memberikan suatu amanat, suatu wasilah kepada kami. Dengan adanya minyak ini, kalian insya Allah seperti bisa buat penglaris, seperti kalian dagang tadinya nggak lancar bisa lancar, ketika kalian pengen punya hajat insya Allah mau mudah dicapai, ketika kalian punya tujuan ya, ketika kalian apalagi buat sholat, bagus sekali karena ini minyak melati keraton ya, tidak sembarangan ya. Keratonnya tahu sendiri, tempat keratonnya Bunda Ratu Nyoro Kidul di mana? Oh di pantai Laut Selatan ya. Nah, kalian belum pernah ke sana, kalau kami sama Mari itu sudah pernah ke sana, ke tempat Bunda Ratu Nyoro Kidul ya. Nah ini ada lagi sahabat ya, ini madu, namanya madu hitam kejantanan, khusus kalau seandainya kalian punya istri, kalian maafnya ngomong sudah umur, tidak hot, lemas ya, syahwatnya maksudnya hubungan, ketika kalian minum ini dengan 2 sendok saja, waduh langsung jeng ya, kayak Berry Prima, kayak apa ya, seperti minum extra jus itu, bah Marijan ya, bisa terbang. Itu tadi keampunan kekuatannya luar biasa ya, namanya itu madu hitam kejantanan. Nah ini ada, ini jangan lihat daripada seperti garamnya, tapi garam ini sudah didoakan, sudah diasma dengan diruqyah, dengan kekuatan-kekuatan. Ketika kalian menggunakan garam ini dan mandi garam ini, aura kalian itu luar biasa. Bahkan ini bisa melunturkan, meluluhkan, bisa menghancurkan ya yang namanya gangguan-gangguan iblis, gangguan setan ya. Orang-orang maksudnya seperti ada gendam sihir. Insya Allah ketika kalian sudah menggunakan garam ini, luar biasa keampuhan. Benar-benar. Kalau tidak percaya, umpamanya kalian ada gangguan di rumah, ya ini cukup dengan garam ini. Cuman harganya 300.000 saja ya. Tuh. Makanya Cik Belanga pajangkan ya, kita promosi. Nah gimana? Kita lanjut ke cerita yang Cik Belanga katakan tadi ya. Saya merokok ya biar enak ya. Sri Yanti bisa COD, bisa, itu nomornya udah Cik Belanga kata apa, kirim aja alamatnya yang lengkap, dari desa, dusun, kecamatan, kabupaten apa, kita proses, kita kirim. Tapi kalau sudah sampai bayar ya. Oke? Iya. Silakan Sri Yanti, nggak apa-apa. Minum sahabatku, saudaraku ya. Karena kita rileks, santai. Nah, di sini ada suatu jawaban yang harus Cik Belanga jawab sendiri. Di sini ada suatu kupasan yang harus Cik Belanga terangkan. Di sini ada suatu pemahaman, sedikit banyaknya kita berbagi. Disinilah suatu live streaming Cik Belanga untuk sama-sama kita belajar ya. Mudah-mudahan ada hikmah
ada manfaat, ada suatu keberkahan yang Allah berikan. Inilah suatu yang namanya live streaming beda daripada yang lain. Karena kenapa? Cik Blange mau berbagi, Cik Blange mau saling, Cik Blange untuk menciptakan dan belajar untuk saling welas dan asih, artinya saling berbagi ya. Nah, jadi sini sahabat, sedikit kalau kalian sudah memahami, sudah mengerti, sudah tahu, mungkin dari kecil umuran 7 tahun ketika kalian sudah diajarkan untuk belajar sedikit banyaknya membaca Al-Quran, walaupun itu awalnya dari huruf hijaiyah, tapi disinilah kandungan-kandungan yang kita harus tahu, kita pahami, kita pelajari. Kenapa sahabat-sahabat itu disebut ibu ya? Jadi ibu, apalagi kalau bahasanya ibu secara nyata. Ibu yang secara nyata itu maksudnya setelah melahirkan kita ke alam dunia ini, itu adalah sebutannya ibu ya. Ibu. Tanpa ibu tak mungkin kita bisa lahir. Tapi dengan adanya ibu itu berarti tadinya kita adanya cinta kasih sayang antara ibu sama bapak kita ya. Maka berwujudlah suatu sperma, berwujudlah suatu janin yang dalam kandungan ibu kita sekurang lebih di dalam 9 bulan itu. Itulah yang namanya keajaiban Allah. Disitulah tertaut dan menaut hubungan kita. Makanya ruh yang ada di perut ibu rahim kita itu hidup. Walaupun kita 9 bulan di dalam bayi ibu kita itu kita hidup. Karena apa? Ada ruhnya. Makanya Cik Blange katakan jasadnya jangan sampai bahasanya, sebutannya dikatakan mati tapi ruhnya mati juga. Jangan. Bagaimana caranya antara jasad sama ruh selalu hidup, tertaut dan menaut dengan kekuatan-kekuatan yang ada. Makanya ruh, bahasa ruh itu bahasa Arab. Tapi kalau bahasa kita ini nyawa ya, napas. Nah, ibu ya. Jadi ibu yang kita melahirkan itu ibu. Nah, tapi ibunya di dalam Al-Quran sudah tahu belum? Nah, ini kalau sudah tahu, alhamdulillah. Kalau belum tahu nanti Cik Blange sampaikan, Cik Blange kasih tahu. Siapa tahu dengan ada live streaming inilah kita bisa berbagi. Oke? Tuh. Silakan kalau pada malam ini beda ya, Cik Blange lupa tadi kalau live, setiap live pada malam ini Cik Blange kasih harga 400.000 ya. Kalau live pada malam ini Cik Blange kasih harga 400.000. Luar daripada jam live harga masih normal 500.000 ya. Tadinya semuanya dari angka madu yang 500 menjadi 400. Silahkan kalau memang kalian ada minat silahkan pesan langsung ya. Aksa Dumontong, amin Cik, amin ya. Terima kasih, simak terus Aksa. Kalau kau tahu pelajaran lebih berharga tidak kau dapatkan, disinilah ada suatu pembelajaran yang sangat berharga di live streaming Cik Blange. Kita saksikan, masih waktunya masih panjang, nanti Cik Blange kupas ya. Ketika kalian sudah memahami, jalankan. Ketika dijalankan, diniatkan, artinya dengan kolbu, pelan-pelan, sedikit-sedikit, insya Allah kalian nanti akan menemukan suatu yang namanya hikmah, suatu kebesaran, suatu anugerah, suatu kekuatan yang tanpa kalian duga-duga. Kalau bahasanya energi lah ya, energi ya. Kalau bahasa secara petunjuk ya petunjuk ya. Mudah-mudahan kalian bisa. Kenapa? Jangan kita yang namanya pelit ilmu. Ilmu itu jangan pelit-pelit. Kalau ada ilmu bagaimana caranya kita bisa berbagi. Yang namanya jadi orang kata-kata manfaat, itulah bisa berbagi kepada orang yang kita bisa berikan. Walaupun tidak semua, ya satu, syukur alhamdulillah. 2 pun nggak apa-apa. 3, lebih 4, lebih banyak, lebih bagus. Nah, bukan tapi berarti ini untuk dicontoh, tapi inilah suatu buat
pelajaran yang sangat berharga. Karena prinsip Sayyidina Ali, guru sejati, guru yang paling berharga itu pengalaman. Artinya pengalaman itu dengan dasaran, dengan landasan, secara kita mendapatkan suatu pemahaman, pengertian, itulah suatu yang benar dikatakan guru, ya. Kalau kita nggak ada pengalaman, gimana mau tahu? Ya, artinya bagaimana kita tadi nggak bisa dengar, akhirnya kedengaran, tadi nggak bisa melihat, akhirnya kelihatan, ya. Itulah suatu pengalaman. Tinggal daripada untuk menyimpulkan di benahnya sendiri dengan pemikiran-pemikiran yang cerdas, jenius, dengan bahasanya intelektual, ya. Ketika naluri, ya, tajamnya kalian, disitulah suatu yang tertitipkan dari Allah, ya. Makanya Cik Blangan katakan jangan seperti si kembar itu, sombong manusia, ya. Iblis kalau kata sahabat-sahabat Cik Blangan itu mah bukan pendekar kembar katanya, setan kembar. Ya bisa jadi. Kenapa? Ya itu tadi, kalau wujudnya manusia tapi nggak seperti itu, tapi wujudnya saja manusia tapi aslinya bukan manusia. Nah itu tadi. Oke, mulai kita kupas ibu daripada Al-Quran. Rokok dulu. Kalau kata orang tua saya, ngaji mah nggak usah tinggi-tinggi katanya. Iya. Tapi ya maksudnya nggak usah tinggi-tinggi itu begini. Bukan berarti kita nggak boleh seperti menyalahkan, tidak. Bukan ke situ. Tapi yang paling penting hidup di alam dunia ini pertama ngaji rasa, ya. Kalau kita sudah bisa ngaji rasa, sudah jelas kita sudah bisa ngaji perasaan, ya. Kalau sudah kita antara rasa dan perasaan ini sudah tertaut dan menaut, insya Allah. Contoh, bagaimana caranya antara tutur sapa kita tidak menyakiti orang. Artinya, sebelum kita berucap, sebelum kita bertindak, kita sudah punya rem, punya pembatas. Hati-hati, jangan sampai menyakitkan. Kalau kita menyakitkan orang, iya kalau orang itu nerima. Kalau dia maaf ngomong tidak nerima, merundel di batinnya, di hatinya, sakit hati, dosa yang ada. Nah, artinya merundel. Oke, sahabat ya. Nih, Cik Blangan sudah katakan, ibu itu sangat berharga. Ibu daripada Al-Quran itu Al-Fatihah. Tahu Al-Fatihah? Jadi Al-Fatihah itu surat Alhamdulillahirrahmanirrahim, itu Al-Fatihah. Itu ibunya Al-Quran, ya. Ibunya Al-Fatihah itu Bismillahirrahmanirrahim, ya. Sudah jelas? Maksudnya sahabat, ya. Disitulah terkandung surat Al-Fatihah itu, ya. Ibu daripada Al-Fatihah itu Bismillahirrahmanirrahim, ya. Sudah jelas? Sudah Cik Blangan katakan. Makanya seringkali Cik Blangan sampaikan, tanamkanlah sifat dan kasih sayang tadi. Karena sudah jelas ya, dengan kata-kata Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sudah jelas kan? Kenapa kita sebagai makhluk yang diciptakan, ya, yang diberi suatu kehidupan di alam semesta ini, tidak menerapkan sifat-sifat kasih sayang? Hah? Kenapa? Yaitu tadi, kita nggak mau mengkaji, belajar, memahami ke situ. Kalau kita bisa memahami ke situ, maafnya ngomong, baik itu di alam semesta ini, apalagi dengan manusia yang selalu berhadapan, yang artinya sering ketemu, jangan maafnya ngomong itu orang-orang kecil kita rendahkan, ya. Maafnya ngomong orang-orang yang maafnya ngomong lebih rendah daripada kita
kita sepelekan. Jangan, berarti kita belum menanamkan kata-kata Bismillahirrahmanirrahim tadi. Artinya kasih dan sayang. Nah, kalau kita sudah menanamkan sifat-sifat dan kasih dan sayang, insya Allah sahabat, ya, insya Allah kalian akan menemukan suatu kebahagiaan. Walaupun kalian hidup dimanapun, ya, jangan, nggak ada lagi yang namanya khawatir, takut, was-was, tidak ada. Karena kenapa? Karena kalian sudah menciptakan bahwa kehidupan kalian yang selama lakukan ini dengan langkah benar-benar mengharapkan daripada keridhaan Allah. Kan? Apa nggak hebat kita malam ini? Live streaming pada malam ini ya. Oke, sahabat-sahabat, kalau belum paham silakan Rosada. Nah, Rosada gimana? Mau pesan madu? Monggo, silakan. Nah, profil pakai jilbab. Oke, Rosada, terima kasih sudah kasih tahu profil pakai jilbab ya. Nah itu. Ada lagi nih, gimana ini? Cik Bang sampaikan. Nah, di situ sahabat-sahabatnya, saudara-saudaraku, sedikit banyaknya kupasan kita sedikit tapi maknanya lebih dalam. Walaupun itu bahasanya, kupasannya, secara pahamannya, kalau kalian cerna, benar-benar masukkan di dalam jiwa batin kalian, insya Allah apa yang Cik Blange katakan ini kalian buktikan sendiri ya, kekuatan-kekuatan yang ada. Oke sahabat-sahabat ya, Cik Blange nggak bisa lama-lama. Terima kasih atas waktu kalian yang sudah hadir. Kalau yang mau pesan madu tadi silakan WA Cik Blange tadi ya, mau COD mau apa, mau transfer itu lebih bagus ya. Tapi kalau kalian lebih bagus itu transfer dulu baru kita kirim itu ya. Nah, itu masing-masing harga live streaming pada malam ini dengan harga diskon Rp400.000. Gimana lu montong? Cik Blange? Ya. Yang lahirnya kembar? Oh ya, nggak apa-apa. Jangan dipedulikan. Besok habis dia nanti sama Bang Rey. Ya, karena saya sudah laporan ke Bang Rey, apapun bentuknya, apapun yang terjadi, karena dengan adanya perjalanan yang Cik Blange intai tadi sama tim Bang Rey Lampung, mau tak mau permasalahan itu Bang Rey sudah atur strategi bagaimana caranya. Memang dia orang itu punya ilmu pansona katanya, ya, nggak, artinya nggak bisa mati katanya. Nah, itu katanya, nggak ada hidup ini di dalam dunia ini yang nggak bisa mati semua ya. Oke, sahabat-sahabat, terima kasih atas kehadiran kalian, atas dukungan kalian, atas menyimak kalian yang sudah pesan madu. Besok kita proses, mudah-mudahan kita langsung kirim. Mudah-mudahan menjadi suatu keberkahan bagi kita. Mungkin ada penyampaian Cik Blange yang kurang berkenan di hati kalian, menyinggung perasaan kalian. Cik Blange sebagai manusia, mohon maaf ya, secara dalam apa yang menyinggung perasaan kalian. Karena Cik Blange bukan siapa-siapa, Cik Blange manusia biasa, tak luput daripada kesalahan dan dosa ya. Begitu juga kalian, Cik Blange doakan semoga kalian diberikan suatu kekuatan, terutama kekuatan iman dan Islam ya, kekuatan lahir dan batin, selalu dimurahkan rezekinya yang melimpah ruah ya. Support terus, dukung terus, subscribe ya. Subscribe itu tekan lonceng. Ketika kalian tekan lonceng, mudah-mudahan kalian tidak pernah ketinggalan notifikasi tontonan-tontonan di Cik Blange. Nah itu, setiap yang bernyawa pasti merasa mati. Nah betul, sebat ini Juraidah Talib ini, siapa Talib ini dari Sabah tadi ya, betul. Makanya si kembar ini sombong, ompong, sombong, gagah. Nah, kita ketawa aja, senyum aja, karena mereka, kita cuma bisa mendoakan semoga mereka sadar
Kalau mereka sudah sadar, insya Allah ya, saya yakin nanti akan ketemu yang namanya alam hidup, kehidupan yang baik. Karena kenapa? Mungkin mereka belum menemukan yang namanya benar, taunya belum menemukan suatu kesalahan, taunya benar terus. Tapi dengan hikmahnya ini, dengan adanya benturan-benturan yang kami lakukan ini, bukan semata-mata ibaratnya untuk apa ya, menyusahkan atau bagaimana, tidak. Kami sebatas memberikan suatu pelajaran supaya mereka bisa sedikit banyaknya timbul dari hati nuraninya itu terpanggil, benar-benar tergugah, mau sadar. Karena kenapa? Disinilah misi kami. Kami bukan menumbangkan atau menewaskan, tapi bagaimana caranya kami akan memberikan suatu pemahaman sedikit-sedikit, walaupun kami sama-sama untuk belajar, tapi semoga dengan pelajaran ini mereka bisa lihat, bisa mereka simak, bisa mereka pahami tujuan untuk berbuat baik. Karena kenapa? Tugas kita di alam dunia ini tidak ada lain, sahabat, saudaraku, hanya kita ciptakan bagaimana caranya untuk berbuat baik. Kalau kita sudah berbuat baik, jelas teranut segala kekuatan-kekuatan itu secara dalam jiwa kita pun memang teriringi daripada untuk melakukan dan berbuat dengan ikhlas, ya. Kalau kita sudah ikhlas, insya Allah kita akan mencapai namanya mengharapkan daripada keriduan. Kalau Allah sudah ridho, waduh, enak, sahabat, nggak siang nggak malam, enak, ya. Seperti contoh kita seperti tidur, ya. Kalau kita sudah tidur, ketika tidur kita teriring doa kita selalu tersambungkan, kita bermohon kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Ketika bangun tidur pun, ya maaf ngomong, kita selalu sehat juga, bahkan kita selalu dilindungi tidur itu, ya. Jangan salah, tidur kita itu nggak dilindungi, ya. Jangan salah. Makanya kita ini banyak-banyaklah kalau bisa berdoa, bermohon, ya. Selalu ingat. Dimana kalau kita kata Cik Balang kata ingat tadi, kita belajar dari luar tapi tujuannya ke dalam. Bagaimana kita ciptakan ibadah itu, bagaimana kita ibadah itu, manusia tidak ada yang tahu, tapi hanya Allah yang tahu. Itu yang bagus, ya. Jangan ibadah kita untuk ditonton sama orang banyak, jangan. Terus menanamkan suatu sifat riya, sombong, ujung-ujungnya itu tadi, bukannya pahala yang kita dapat, yang ada suatu kesombongan. Nah, jadi jangan sampai kita tergolong. Artinya dari pelajaran-pelajaran hikmah yang kalian tonton pada tontonan-tontonan di channel kami ini, Cik Belangu ini, bukan untuk dicontoh, tapi ambillah hikmah di balik semuanya itu, ya. Pelajaran-pelajaran yang sangat berharga. Karena kenapa? Disitulah suatu pandangan-pandangan yang kita lihat, walaupun kita di media sosial, artinya di YouTube, tapi itu adalah suatu apa ya, cerminan-cerminan yang membuat kita bisa bangkit, ya. Oke, sahabat, saudaraku, dimanapun kalian berada, Cik Belangu pamit, Cik Belangu tutup live streaming pada malam ini. Cik Belangu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.